Terakhir Allahnya repot ya. Setelah itu ihdinas siratal mustaqim, baru minta ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus. 6 dan 7 meminta. Gini deh Bu, ibu punya teman, setiap senang-senang mainnya sama yang itu terus. Giliran mau minjem duit baru nyari ibu, kesel gak? Tuh, jiwa julid ibu bergejolak kan? Iya kan? Saking kesalnya mungkin ibu gak akan pakai lisan, dia datang pun pakai bibir aja. Segitunya. Dan semakin dia memelas, semakin ibu puas kan, betul kan? Dan akhirnya keluar tuh Bu, nggak tahan. Giliran gini aja, baru nyari. Kemarin kemana aja? Udah. Nggak apa-apa lah, karena kita juga suka gitu ke Allah ya. Kita yang butuh, kita yang datengin. Kadang kita sendiri yang bosen, nggak dikabul-kabul, udah berhenti tahajudnya. Udah berhenti doanya. Kalau mau jujur mah ya. Nah kadang juga kita suka gitu kok ya. Baru dicarinya pas yang terakhir. Udah kebalik. Saya contoh ya, ibu sakit kepala, minum Paramek atau Panadol atau Panakol ya. Ketika sembuh, sebetulnya yang nyembuhin obat atau Allah? Ya, tapi kan kadang kita ini obat emang dahsyat kok, emang. Padahal mau ditelan berapa kotak juga kalau Allah gak kasih sembuh, sembuh gak? Kita balik lagi ke orang tua ya. Masya Allah, kita berbuat baik pun sama Allah suka, udah gitu aja. Saya bahkan dulu diajarin ya, ke orang tua itu, ini teh kudunya anak-anak yang dengar ya. Tapi di sini mungkin ada yang masih muda ya, masih punya mamah juga ya. Ke orang tua itu saya diajarin kayak gini. Nah, kalau ibu kita berkata, nah 1 tambah 1 itu 5 loh. Iya Bu, iya betul. Udah jangan dibantah. Beneran. Kecuali perintahnya suruh nyembah selain Allah. Nah jangan sholat, dilarang sholat. Itu silakan nggak harus dilakuin. Tapi kalau cuma sekedar urusan perkara dunia, nah 1 tambah 1 5. Ih betul ibu, udah iyain aja. Beneran. Kudu sampai segitunya. Tuh ke orang tua itu udah nggak boleh urusan benar atau salah. Urusannya soalnya ridhonya beliau, adanya ridhonya Allah. Murkanya beliau juga murkanya Allah. Kadang-kadang punten ya, mau satu dunia cinta sama kita, tapi orang tua pernah sakit hati. Kita belum sempat minta maaf, keucap lagi di dalam sholat, apalagi sholat malam. Ya Allah sakit, ya Allah itu anak. Tapi sekarang masih belum nyadar, belum minta maaf. Punten, satu dunia cinta juga haram bagi kalian ke surganya Allah. Atau begitu juga, tapi kalau dibalik satu dunia mencaci, aku dakwah ada yang gak suka, aku ngingetin teman-teman biar jangan gini, jangan korupsi, aku malah dimusuhin sekantor. Aku beda sendiri, aku dijahati di sini. Tapi orang tua sama tengah malam berdoa, ya Allah, terima kasih ya Allah, hamba ridho Kau anugerahkan putra seperti itu, putri seperti itu. Bismillah, 1 langkah ibu udah di surga insya Allah. Jadi doa orang tua bismillah. Abdullah ibnu Mas'ud bertanya, amalan apa agar kami dicintai oleh Allah? Dijawab yang pertama memang salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya. Apalagi wahai Rasulullah, birrul walidain, bakti kepada orang tua. Yang ketiga baru jihad fisabilillah, jihad di jalan Allah. Oh, peringkatnya nomor 2 di atas jihad fisabilillah. Sampai ada seorang pemuda, kalau misal dia bertanya kepada Rasul, saya siap
mau ikut berjihad. Kamu masih punya orang tua nggak di rumah? Masih. Maka pulanglah, jihadmu di rumah. Siap mati? Siap mati. Kemarin belum lama ini bikin postingannya tentang mati. Karena ya segitunya beneran ke orang tua udah nggak ada. Karena kalau dilawan ini kita ngerasa bener dan betulan betul secara hukum negara misalkan. Diladenin dapat apa? Kalah jadi abu, menang jadi arang, kalah jadi abu, gitu ya. Maksudnya intinya adalah menang kalah nggak jadi apa-apa. Menang setan doang yang senang. Kalau orang tua tersakiti, ngucap lagi di hadapan Allah, repot kita. Kalaupun kalah juga ya udah kalah, emang mana lagi atau emang kudu ngalah ke beliau-beliau. Sampai izin ya Bu, dari sudut pandang fikihnya pun yang saya tahu, kalau itu lagi sholat duha, orang tua manggil, udah tasyahud, bentar lagi salam, nah batalin, datengin. Meskipun cuma iseng, nggak apa-apa. Ya kadang ada orang tua suka bercanda ya, nggak tahu kita lagi sholat ya. Karena begini, wajib ke Allah sama wajib ke manusia, dahulukan wajib ke Allah. Tapi sunnah ke Allah sama wajib ke manusia, dahulukan wajib ke manusia. Bahkan sunnah, seumur hidup nggak sholat duha, dosa nggak Bu? Enggak. Tapi sekali aja nggak bakti ke orang tua, ya terus repot, jangan dilawan orang tua itu. Udah segitu dia. Jadi kita mandang orang tua tuh sudut pandangnya udah beda, udah bukan saya nggak minta dilahirin, ya kamu harus ngasih nafkah dong ke saya. Anak-anak yang lain dibeliin ini itu, kenapa saya nggak dibeliin? Udah nggak ada kayak gitu. Kalau orang tua tuh udah mandangnya adalah dia jalan pintas saya ke surga, udah gitu aja. Udah gitu aja. Mau nanti bawel kan bawel teh tanda sayang, betul nggak sih Bu? Nih Bu, ibu udah nggak peduli sama anaknya. Ibu kalau anaknya sakit permen, makan permen sakit gigi, makan permen sakit gigi, permennya ibu ambil nggak? Ambil, meskipun ngambek kan si anak kan, mama pelit, masa permen aja aku nggak dikasih, itu beli gelang emas bisa, aku mau minggat dari PAUD misalkan ya. Tetangga lewat, ibu kan kaya Bu, kok anaknya minta permen aja nggak dikasih, ibu benci ya? Ya enggak tuh, justru karena sayang. Karena sayang itu bentuknya pasti peduli. Kalau udah masing-masing, kayak contoh rumah tangga juga, kamu punya urusan sendiri, saya juga urusan sendiri, udah kita masing-masing aja ya Pak. Meskipun masih tinggal serumah, ya udah nggak ada cinta ya. Coba Bu, kayak cinta Bu, pasti ya. Kalau emang bener-bener gak sayang, nah ini narkoba, pakai ya sampai mati overdosis. Nanti kalau nggak mati bilang ya ibu tambah gitu. Kalau nggak sayang, kan justru karena sayang kan, sampai pakai sepatu beda warna aja. Nah pakai yang ini karena kita pengen yang terbaik, tahu nggak Nah? Meskipun kata kamu itu teh keren, kata mama malah ngaco, jelek ya. Makanya pakai bajunya yang ini dipilihin ya. Meskipun kadang nanti anak punya pikiran sendiri, sukanya pakai baju ini, sepatunya pengen yang itu. Tapi tidak semuanya karena sayang, tuh. Di hadis yang lain sampai Nabi pernah berkata kayak gini, Rasulullah SAW bersabda yang maknanya sungguh hina, sungguh hina, sungguh hina 3 kali. Maka pada bertanya, siapa wahai Rasulullah orang yang mendapati orang tuanya ada pada kepengurusannya, lalu anak itu gagal ke surga? Lagi ya, orang yang mendapati orang tuanya pada kepengurusannya, lalu anak itu gagal ke surga. Contoh, ibu 4 bersaudara. Dari sekian banyak anak, orang tua ibu milihnya pengen tinggal sama ibu dengan segala macam repotnya Bu. Punten kadang adik udah harus nyampe dicebokin,
tengah malam harus bangun, ngompol, apapun, disuapin. Terus ibu gagal ke surga, kata Nabi, hina, hina, hina. Kalau bahasa kitanya mah, ibu ngapain aja? Itu tuh amalan paling surga banget. Terus kamu masih gagal ke surga, kamu ngapain aja ibu? Sampai segitunya. Ya. Itulah derajat. Ya. Perintah untuk bakti ke orang tua kan kalau di Al-Quran aja nyambung sama la ta'buduna illallaha wa bil walidaini ihsana. Nyambung biasanya. Jangan kamu menyembah kepada selain Allah dan berbaktilah kepada orang tua. Segitunya. Contoh lagi surat 31 misalkan Luqman ada 34 ayat dan Luqman ini kan di surat itu tuh ada nasihat orang tua ke anak ya. Dimulainya di ayat ke-13. Dari sekian banyak nasihat, yang paling pertama dinasehatin apa coba? La tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Tauhid dulu tuh ya. Jangan menyekutukan Allah, maka kesyirikan itu adalah kezaliman yang amat sangat besar. 14-nya baru suruh bakti kepada orang tua. Berbuat baik kepada mereka secara ma'ruf, langsung. Perintah jangan sombong ada nggak? Ada di 18-nya. Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kamu berjalan di muka bumi dengan sombong. Ke orang tua segitu. Ya. Jadi udah kita mandang beliau itu setiap kali beliau minta sesuatu atau nyuruh atau apa, kalau bisa dahulukan. Punten ini saya tiba-tiba ada telepon ibu saya nyuruh saya pulang juga saya punten, nggak peduli ibu kayak gimana, saya pengen minta punten, mohon maaf ibu saya lebih punya hak, saya harus pulang kalau dipanggil. Ya punten. Maka ya punten ya, ini saya cerita tadi mungkin panitia juga udah ngabarin. Teh Yunda istri masih di rumah sakit sekarang. Cuman ya udah bismillah. Dikabarin masih itu bisa nyampe jam 11-an. Kalau misalkan nanti ditungguin lagi dulu nggak tahu bisa daripada bisi nggak jadi datang. Alhamdulillah Teh Yundanya juga ridho, udah nggak apa-apa. Nanti di sini ada yang nemenin. Ada susternya ada apa. Tapi kalau itu ibu saya punten, nggak pakai alasan izin, mohon maaf, ibu mau datang kayak gimana punten, saya harus meng-cancel. Kalau ibu, kadang-kadang saya mikirin ya bu ya, orang tua bu ya, ini mah kita nabungan ya. Ibu punya anak bu ya, kita ketemu anak berapa lama sih bu? Paling dari lahir sampai nanti umur berapa, rata-rata 25-an udah pada nikah ya, paling telat 30-an ya. Terus kalau anaknya laki-laki, ya Allah kita udah siapin dia jadi laki-laki yang soleh, yang siap bertanggung jawab. Tahu-tahu ketemu wanita, dia harus tinggal dengan wanita itu, meninggalkan ibu atas nama syariat. Bahkan nanti gaji pertamanya kadang ibu harus ikhlas didahuluin kasih istrinya, bukan ke ibunya dulu. Bismillah. Berarti kamu udah jadi laki-laki yang bertanggung jawab. Gak apa-apa. Ibu tuh kalau ngebangun anak laki-laki, saya pernah ada seorang ibu curhat ke saya, seperti ngebangun rumah, bener-bener ibu bener-bener susun dari bata pertama. Ketika nanti menikah itu seperti ada seorang wanita masuk ke rumah yang indah ibu bangun seindah itu, dan ibu harus ikhlas rumah itu ditinggali orang lain. Makanya kadang suka saya kalau misalnya ada menantu cerita perempuan, mertua saya begini, ya ampun, yang ngebangun suami kamu jadi sesoleh itu tuh ibunya. Maka wajar, tolong kasih waktu. Kamu tiba-tiba wanita yang baru datang dan tinggal di rumah itu, sedangkan yang membangun rumahnya jadi sebagus itu, jadi suami sesoleh itu ibunya. Gak apa-apa, kasih dia waktu ya. Anak perempuan juga sama, ibu jaga ya. Saya gak pengen ini dijahatin oleh orang, ketemu laki-laki yang gak benar, lebih dijaga. Dia gak suka, dia gerah, tetap dari kecil udah dibiasain pakai kerudung. Sekarang begitu udah jadi muslimah yang soleha, tahu-tahu ketemu pria, insya Allah mudah-mudahan soleh, tahu-tahu dia harus pergi itu ikut berbakti kepadanya. Segitunya. Ya. Terus akhirnya yang tersisa tinggal siapa? Kakek-kakek sama nenek di rumah duaan. Berharap anak-anaknya ingat mampir, ajakin cucu-cucunya. Ibu mah, masya Allah.
Saya lagi di fase kayak gitu. Ada ayah ibu saya 4 bersaudara. Saya anak paling besar, saya udah nikah, adik nomor 2 udah nikah, adik nomor 3 udah nikah. Jadi udah bisa, paling kecil tinggal yang bungsu, yang perempuan. Itu pun ya dengan kegiatannya ya, harus kadang pergi keluar. Jadi kadang kalau nelpon, sama siapa Pi? Di rumah aja nih, 2 anak laki-laki sama nini-nini. Masih bisa bercanda. Ya Allah. Kadang sengaja gitu, modus. Odol habis nih, warung ada. Saya tahu maksudnya pengen ngajak belanja biar sekalian kumpul keluar makan. Ngerti sih. Tapi kadang punten sayanya lagi di Medan, sayanya lagi di mana. Sampai kadang kesebut, sekarang susah ya mau ketemu anak sendiri. Ajib itu, ngerasa kayak di cancel. Nggak mungkin. Udah diselenggarain misalkan di Medan kemarin 6 tempat, 6 masjidnya udah siap, jemaah udah siap, udah masa ya di cancel. Kadang gitu, makanya kadang tanya ridho enggak. Karena kalau jawabannya benar-benar gak ridho, maaf harus pulang. Ibu mungkin lagi ngalamin ya, insya Allah. Ada yang udah punya mantu? Ada yang udah punya mantu? Nggak ada yang di belakang ya, insya Allah. Tahu-tahu. Nanti yang belum ya, sekarang mungkin anaknya masih SD ya. Bismillah ibu jaga di sekolah terbaik. Dengan pasangan pun jadi renungannya begitu. Kadang kita bikin lagi, kita punya anak banyak pun nanti pada pergi, yang benar-benar bakal nemenin kamu tuh ya kita aja, satu sama lain, pasangan rumah tangga. Anak nanti udah pada sukses berkarir, dan kita kadang cuma lihat di koran, lihat di media, oh anak saya lagi wisuda nih, oh lagi menerima apa nih, oh lagi berprestasi apa nih. Nanti ibu sama suami aja udah tinggal 2 anak. Makanya juga sing akur-akur sama pasangan teh. Nah punten nanti naudzubillah mungkin saya yang udah nggak bisa apa-apa harus di kursi roda, pasti teh udah yang nemenin. Maka plus minusnya dia pasti. Dia udah memilih untuk mengikrarkan di hadapan Allah, nemenin ayo. Begitu juga baliknya. Ini alhamdulillah, mudah-mudahan hari ini udah boleh pulang. Jadi kemarin udah 3 hari 2 malam merawat inap ya. Ya udah bisa. Ya punten ibu bahasannya kayak begini ya. Karena kan kalau ngaji itu yang bertambah 2, 1 nambah ilmu, 2 nambah yakin ke Allah. Makin terlembutkan hatinya. Masalahnya kalau kita bicara ilmu, sekarang ibu kan punya internet, punya Google. Ibu nyari apapun tinggal nyari di internet. Bahkan ulama yang udah wafat pun kita nyari ceramahnya Buya Hamka masih ada loh. Padahal wafatnya udah lama ya. Semoga jadi pahala jariah bagi beliau. Cuman kan kadang yang mahal yakinnya. Karena saya yakin orang-orang yang pada maksiat juga tahu maksiat itu dosa. Contoh ya, orang yang pada korupsi, kira-kira mereka tahu nggak sih kalau korupsi itu nggak boleh? Pasti tahu. Nggak mungkin pasti tangkap KPK, Bapak kenapa korupsi? Oh nyolong duit negara tuh nggak boleh. Ini baru tahu saya. Nggak mungkin. Ataupun misal ini Maya, ibu menggerebek suami lagi sama istri orang di hotel. Ditanya, abang kenapa selingkuh? Tiba-tiba dijawab, oh tidur sama istri orang tuh nggak boleh. Ih saya baru tahu. Apa ada yang kayak begitu? Nggak ada. Aslinya orang tuh kayak kadang punten, kok ceramah kesini ke situ minta tolong bahasannya judi online boleh nggak kok? Sok mangga. Tapi punten saya nggak akan bilang judi itu haram karena pasti udah pada tahu. Yang kurang apanya? Yakinnya. Karena nggak yakin rezeki dari Allah makanya berani main judi. Karena nggak yakin rezeki dari Allah akhirnya jadi berani korupsi. Suami pelit sama istrinya pun bisa jadi karena nggak yakin kalau ngasih ke istri bakal dikasih lebih sama Allah. Ibu mau direkam nggak buat dikirim ke si bapak? Jadi ibu, kalau ada suami pelit sama istrinya,
Serius dia. Ya, kalau ada suami pelit sama istrinya, mungkin gak cukup yakin kalau ngasih ke istri akan Allah tambah berkali-kali lipat rezekinya. Berarti harus ngapain bu ke ibu? Ngasih. Masya Allah, alhamdulillah. Beneran. Dan punten ya, oh ini laki-lakinya tapi masih ada. Kita juga yakin ya Pak, punten. Di balik prestasi seorang suami juga pasti ada peran istri. Nggak mungkin nggak ada. Saya pesan bu ya, ini kayak yang udah pada nikah. Ini udah nikah semua belum? Ada yang belum nikah? Yang belum nikah coba. Oh masih ada ya. Bentar ya. Iya bu. Sekarang saya nanya yang belum nikah ya, berarti janda juga termasuk ya, boleh ya. Single juga soalnya ya. Insyaallah. Nggak apa-apa. Mudah-mudahan jodohnya soleh ya. Tapi ini ucapan para istri kepada pak suaminya. Ini diriwayatkan dari istri-istri soleha berbicara kepada suaminya masing-masing tentunya ya. Bilang kayak begini. Nanti bilang ya bu ya ke suaminya bu ya. Ini amat sangat bagus untuk dipraktekkan. Wahai suamiku, kami, maksudnya ibu dan anak-anak, istri dan anak-anak, kami paham, kami ini tahan pahitnya kelaparan. Yang kami tidak tahan adalah panasnya api neraka. Maka jangan sekali-kali kamu pulang bawa yang haram ke rumah ini. Masya Allah. Mungkin kalau ibu mendengar kalimat itu terasa biasa, bagi laki-laki itu nggak biasa. Karena ibu kalau punya laki-laki beneran soleh, insya Allah, mereka tuh siap mau di luar dibanting, dicaci, dihina. Tapi kan kadang dagangan gak selalu laris, kerjaan gak selalu lancar. Kadang mereka juga sedih, ya Allah gimana ini, lagi sepi. Gimana anak istri saya yang lapar mah gak apa-apa ya Allah, asal jangan mereka. Nyampe rumah tiba-tiba, mah cuma dapat segini, maafin. Terus ibu ngomong kayak gitu sambil dirangkul, gak apa-apa, kami tahan kok kalau sekedar lapar. Yang kami nggak tahan tuh panasnya api neraka. Ini halal kan? Ya udah kita nikmatin sama-sama, pasti ada keberkahannya. Karena kalau udah berkah pasti nggak mungkin kurang, pasti cukup. Sil. Itu bu, laki-laki mau keker kayak gimana? Punten, bisa tersungkur, kasih. Nanti jujur pak yang pada jadi suami, nikmat mana lagi yang lebih mahal selain punya istri yang kayak begitu? Karena kalau dulu waktu masih di Thailand, ada jenis, mohon maaf ya, ada istri yang minta cerai gara-gara gak dibeliin mobil yang kelima. Itu ada. Beneran. Mungkin mobil pertama sampai mobil keempatnya mobil Hot Wheels ya, yang kecil gitu ya. Jadi ngambek dia. Beneran. Atau bandingin misalkan ya, suami dapat duit banyak, wah karir lagi lancar, dagangan laris, atasan memuji, bawahan mengagumi, pelanggan pada balik lagi. Bawa nih, nyampe rumah, istri pasti senang, dikasih, mah ini 100 juta. Tiba-tiba istri malah berkata, pak, yang bener aja dong, lihat tuh tetangga kita, dia tuh bawahan kamu tahu, masa mobilnya bagusan dia? Pikir dong, pikir. Nah, ya. Bagus gak acting saya? Itu adegan film azab bu ya, hati-hati ya. Ujungnya perih biasanya itu ya. Punten, seindah apapun itu hari, laki-laki itu bisa menjadi tenang. Sepahit apapun hari itu, laki-laki yang beneran pria ya, yang bertanggung jawab, yang soleh, laki-laki itu bisa menjadi tenang ketika dia ingat ada satu wanita yang akan selalu mendukungku apa adanya, istri di rumah. Dia siap meskipun di kantor tadi habis diinjek-injek sama bawah, sama atasannya sendiri dan lain-lain. Ketika dia ingat, tapi setidaknya ada dia yang selalu dukung aku, udah bismillah, beneran bisa tenang. Tapi begitu juga sebaliknya, mau hari itu seindah apapun, semua mengagumi, tapi tahu-tahu begitu nyampe rumah, satu-satunya wanita yang seharusnya paling taat kepadanya secara syariat malah paling sering ngomel. Aduh, rusak asli.
Meskipun nggak bisa saling nyalahin, tapi kadang kalau lagi kayak gitu, tahu-tahu ada sekretaris genit di kantor, lebih muda dan juga ngomong bicaranya lebih lembut, goyang. Tinggal dijaga, mudah-mudahan yang laki-lakinya imannya kuat, ya ibunya juga bismillah, harus nikmatin ya. Makanya punten lah selagi dia nggak dosa yang kayak punten dosa-dosa besar ya, dia nggak syirik, dia nggak, maksudnya kalau sekedar naruh anduk sembarangan atau naruh gunting gak ditaruh di laci lagi, ambil baju teh atasnya gak diangkat dulu jadi berantakan semuanya ya, itu kan agak gregetan ya. Tapi sholat masih, zakat masih, ngaji bisa, nafkah masih jalan, meskipun cukup, bukan yang berlebihan, bukan konglomerat, bukan. Udahlah, bismillah. Kan kalau mau jujur, 4 wanita yang paling mulia di surganya Allah, Khadijah radhiyallahu anha, Fatimah radhiyallahu anha, Maryam ibunya Nabi Isa, sama Asiyah istrinya Firaun. Wanita solehah tuh banyak Bu, ada Aisyah, Sumayyah, Ummu Salamah, tapi 4 yang paling tinggi tadi, Khadijah, Fatimah, Maryam, Asiyah. Kalau mau jujur, emang mereka dapat posisi setinggi itu karena hidup enak atau hidup pahit? Pahit. Coba Asiyah segitu solehanya ngedampingin seburuk-buruknya manusia, Firaun. Mana kalau ada yang berkata, kok suami saya lebih parah dari Firaun? Bohong ibu. Ya. Kalau suami ibu lebih parah dari Firaun, nama suami ibu yang ditulis di Al-Quran. Iya dong, nggak ada yang lebih parah dari Firaun soalnya. Karena kalau sekedarnya naruh anduk sembarangan, ya. Habis keluar dari kamar mandi lampunya nggak dimatiin lagi, ya. Biasalah investasi itu.